kau sungguh. Cepat pergi, tidak perlu berterima kasih padaku. Kantor catatan sipil akan segera tutup. Ini, dia. Cepat pergi. Lukamu. Itu bukan kekerasan dalam rumah tangga kan? Tidak apa-apa, langsung saja datang ke sini. Tuan, Anda harus tetap berpikir 2 kali sebelum menikah. Kekerasan dalam rumah tangga itu 0 kali atau tak terhitung kali. Aku biasanya tidak memukul. Dia menyuruhku memukul. Ya, Permainanmu benar-benar liar. Ayo, 3, 2, 1. semua orang bilang aku menakutkan. Tapi bersamamu, aku justru merasa merinding. Aku mengerti, dermawan. Tidak, suami. Jangan panggil aku begitu lagi. Kalau begitu aku harus memanggilmu apa? Suami, Pia, sayang. Sayang sepertinya boleh juga. Mana yang kau suka? Sayang, kau yang bilang. Halo Mama. Xiao Baibai, apakah kamu di dunia manusia membunuh orang? Ya, tapi semua orang yang kubunuh adalah orang jahat. Ibu mempercayaimu, tapi kamu harus hati-hati. Menggunakan sihir di dunia manusia dan menyebabkan pertumpahan darah akan mendatangkan kesengsaraan petir. Jangan khawatir, Mama. Aku punya kulit tebal dan daging kasar. Aku tidak takut dipukul. Juga, balas budiku sudah lebih dari setengah berhasil. Ibumu dan aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari, dan sekalian menghadiri lelang di mana kita bisa mengumpulkan pahala. Bagus-bagus. Sayang-sayang. Mama, silakan minum tehnya. Bagus. Ini adalah biaya ganti nama 10 juta. Terima kasih, Ibu. Mulai sekarang, Su Heian, jika kamu berani membuat menantu perempuanku marah lagi, kamu akan didenda 1 juta. 1 juta. Diterima 1 juta. 1 juta. Tawa kamu barusan terlalu jelek. Istriku, jangan marah. Semoga kamu sangat makmur. Tuan muda tidak dalam bahaya maut. Tapi petir ini, Cepat dan beritahu kami, apa sebenarnya masalahnya? itu. Tidak mungkin. Putraku, benar-benar rusak akibat sambaran petir. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Petir itu awalnya ditujukan untukku. Tapi aku disambar petir. Bukankah itu untuk menyelamatkannya? Kalau begitu putraku mulai sekarang telah kehilangan kesuburannya. Tuan muda mulai sekarang tidak akan bisa melakukan hubungan seksual. Ya Tuhan, mungkinkah keluarga Su kita akan terputus garis keturunannya? Saya perkirakan hanya tabib dewa, Immortal Liu, yang bisa menyelamatkan tuan muda. Tapi dia sulit ditemukan dan sulit dilacak. Ini, Aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Terima kasih atas kebaikanmu. Adapun kami masih harus pergi mencari Dewa Liu. Itu telah menyebar ke seluruh Jiangcheng bahwa tuan muda tertua keluarga Su pada malam pernikahannya disambar petir dan hancur karena sambaran itu. Apakah itu kamu? Curuyan. Sekarang putramu bahkan kurang sebanding dengan putraku. Bagaimanapun juga, aku adalah wanita paling tidak tahu malu, yang suka mencuri sampah yang tidak diinginkan orang lain, memperlakukannya seperti harta karun. Ibu, Apa yang terjadi di sini? gila. Sebenarnya untuk apa kamu datang ke sini? aku hampir lupa. Aku akan menganugerahkan kartu undangan padamu. Sabtu depan. Keluarga Xiao kami mensponsori
yang paling bergengsi di seluruh Jiangxin. Lelang bahan obat langka. Kami juga telah mengundang Dokter Langit Liu sang bijak medis untuk memimpinnya. Semua tokoh kuat di Jiangxin berbondong-bondong datang. Apakah dia sangat kuat? Sangat kuat. Sangat kuat. Kamu benar-benar udik. Kalau begitu aku akan membiarkan saudara baikku tersayang benar-benar menyaksikan kesenjangan di antara kita berdua. Ibu, ayo pergi. Ibu, Ini benar-benar karma instan. Aneh. Itu benar-benar aneh. pergi. Kita masih harus pergi. Bagaimanapun juga, Dokter Dewa Liu akan datang. Ya, hanya dia yang bisa menyelamatkan pewaris keluarga Su kita. Sungguh tidak perlu untuk pergi mencari tabib langit Liu itu. Aku benar-benar bisa menyembuhkan impotensinya. Aku hanya butuh satu teknik. Aku buntur. Tidak berhasil. Satu teknik lagi. Minum sukulen. Masih belum berhasil. Satu teknik lagi. Langkah-langkahnya sudah benar. Berendam dalam air panas. Bagaimana mungkin ini tidak bisa disembuhkan? Bisakah kau benar-benar melakukan ini atau tidak? Kau sudah keterlaluan. Metode serangan kritis. Mari kita coba. Bagaimana jika berhasil? Aku sudah memutuskan. Aku ingin menggunakannya. Sebuah, terakhir, jurus. Oleskan kompres herbal. Biar aku bantu kamu. Aku akan melakukannya sendiri. Bagaimana bisa melakukannya sendiri senyaman jika aku yang melakukannya? Sungguh, aku benar-benar tidak membutuhkannya. Ayolah. Kau, berhenti. Mengapa kamu seorang pria dewasa bersikap malu-malu? Bukankah ini hanya mengganti penutup? Obatnya akan segera kehilangan efeknya. Kecilkan suaramu. Dari mana kau datang? Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Mengapa masih belum ada reaksi? Ambil ini. Sepertinya ini tidak bisa disembuhkan. Aku telah melakukan terlalu banyak dosa. Ini adalah balasan bagiku. Tidak, kamu adalah orang yang baik. Aku tahu. Menikahi orang cacat sepertiku tidak adil bagimu. Mari kita bercerai. Kamu pantas menemukan seseorang yang mampu. Transfer aku 1 juta. Aku marah. Sepertinya aku harus menggunakan jurus berbahaya sekarang. Melawan racun dengan racun. Untuk membalas kebaikan, aku akan ambil risikonya. Apa yang kamu lakukan? Ramuan ajaib. Kali ini, aku jamin obatnya akan menyembuhkan penyakit itu segera. Lupakan saja. Agar kamu bangun. Aku secara khusus menyiapkan kejutan. Tunggu aku, suamiku. Berubah. Tapi aku melihat di video bahwa semua pria menyukai penampilan ini. Berubah. Berubah. Berubah.
Itu tidak benar. Obatnya seharusnya sudah mulai bereaksi sekarang. Aku menambahkan begitu banyak obat. Apa sebenarnya yang salah? Apa kamu yakin? Kamu tidak datang untuk balas dendam. Bukankah kamu bilang kamu tidak bereaksi? Siapa bilang aku tidak bereaksi? Aku praktis. Akan meledak. Benarkah? Huyao, aku cinta padamu. Huyao, aku mencintaimu. Huyao, Huyao, Huyao bintang yang sedang naik daun. Huyao, 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 tolong berikan tanda tangan. Huyao, tolong tanda tangani. Huyao, Huyao, mengapa ada bau yang menyengat? Jadi itu adalah roh rubah. orang sepertimu yang tidak terhormat. Segera tinggalkan area grup Su kami. Berhenti. Tidakkah kau tahu bahwa grup Tuan Su memperlakukan istrinya sendiri dengan sangat tidak sopan? Nyonya Su, apa yang kau harapkan? Keluar. Terima kasih Direktur Ang karena telah mengampuniku. Nyonya muda, mengapa Anda datang tiba-tiba? Beritahu saya lain kali. Saya akan mengatur mobil. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Apakah Anda punya urusan khusus hari ini? Aku datang untuk membawakan masakan obat untuk Su Heian. Kau tahu. Tapi, Tuan Su seharusnya sedang menerima tamu sekarang. Mari, Nyonya muda, saya sudah meletakkan air di meja Anda. Jika Anda butuh yang lain silakan cari saya. Perusahaan kami mungkin cukup besar. Tetapi jika Anda tersesat, Anda juga bisa menelepon saya. Jika Anda tidak suka menelepon, kirim saja pesan teks. Jika ada sesuatu yang terjadi cari saya. Nona Hu datang ke grup Su kami. Ada urusan apa? Seluruh Jiangcheng berebut kolaborasi film dan televisi Nona Huyao. Baida bahkan menawarkan 2 miliar untuk membeli haknya. Tapi, Nona Huyao kami menolak. Dia bersedia bekerja sama dengan Anda secara gratis. Kenapa? Karena aku datang untuk membalas budi. Ini. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Membalas budi. Aku benar-benar datang untuk membalas budi. Entah itu ketenaran, atau keuntungan, atau bahkan diriku sendiri. Asalkan kau bersedia, semua yang kumiliki adalah milikmu. Ya ampun. Kenapa aku bertemu dengan pesaing? Aku tidak bersedia. Kau mungkin tidak percaya. Sang guru berkata, kita ditakdirkan di kehidupan sebelumnya. Kau menyelamatkanku. Jadi aku harus membalas budi. Su-hyun, kau benar-benar punya terlalu banyak waktu luang. Begitu suka menyelamatkan hewan kecil. Aku percaya itu. Sayang sekali, aku sudah punya satu di rumah. Tapi, Jika tidak ada hal lain, silakan pergi. Tuan Chu, apakah kamu tahu berapa banyak orang yang berebut untukku saat ini? Berapa banyak? Kamu. Di manakah Zuhe? Anda tidak boleh masuk. Aku ayahnya. Aku akan masuk jika aku mau. Zuheian, apakah kamu sengaja mencoba untuk merebut orang ini dari keluarga Xiao kami? Grup Xiao kami, film yang baru diproduksi. Selama Nona Huyao setuju menjadi pemeran utama wanita, para investor akan menambahkan 600 juta dana. Sekarang setelah kau merebutnya, apakah kau sengaja melawan keluarga Xiao kami? Kau makhluk jahat. Apakah kau masih menganggapku ayahmu? Aku tidak ingin memiliki urusan apapun dengan keluarga Xiaomu. Apakah akan bekerja sama denganmu atau tidak? Mungkin tergantung pada keputusan Nona Hu sendiri. Jeti, apakah kamu benar-benar tidak mau menerima persyaratanku? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini. Tetapi ada jebakan gratis. Apa maksudmu gratis? Zuhean, beraninya kamu mengatakan itu. Keluarga Xiao kami bersedia menawarkan gaji 30 juta. Dan juga, mantel bulu rubah kelas atas ini adalah hadiah selamat datang untuk Nona Hu. Kami harap Nona Hu akan dengan senang hati menerimanya. Bagaimanapun aku yakin, bulu rubah kelas atas seperti ini hanya Nona Hu yang benar-benar bisa memakainya. Sangat bagus. Aku sangat menyukainya. Aku setuju untuk bekerja sama dengan grup Xiaomu. Itu luar biasa, Nona Hu.
Kau benar-benar dermawanku. Aku tidak datang ke sini untuk membalas budi. Aku datang ke sini untuk balas dendam. Di kehidupan masa laluku, kamu Xiao Pengfei menguliti ayahku untuk membuat mantel bulu rubah. Di kehidupan ini, aku ingin menguras esensi vital dan darah kedua putramu untuk membuatmu tanpa anak dan tanpa pewaris, dan membuat semua orang di keluarga Xiaomu mati tanpa tempat pemakaman. Kalau begitu Nona Hu, malam ini, datanglah untuk menandatangani kontrak denganku. Baiklah. Satu persatu. Zhao Shuai, kamu yang mencari masalah ini duluan. Zhu Heian, kamu kalah lagi. Kamu lebih baik bekerja keras. Kalau tidak ketika saatnya tiba, kamu harus mengantre hanya untuk menjilat sepatuku. Kalau begitu saya berharap kerjasama Anda menyenangkan. Saya tidak akan mengantar Anda keluar. Chohin, cepat atau lambat kamu akan mati di ranjangku. Kenapa dia ada di sini? Dia sudah duduk di sini menungguku. Suami. Peluk aku. Tuan Su. Nyonya muda sudah lama menunggu Anda di sini. Dia bilang dia membawakan Anda makanan. Ini bukan makanan. Ini masakan obat. Di dalamnya ada kucai ikan losh dan ginjal domba, teripang daging keledai, dan testis babi. Semuanya untuk meningkatkan yang. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi. Bau badanmu sangat tidak enak. Aku pergi. Katakan padaku. Apa maksudnya? Apakah dia sedang bermain? Jual mahal. Saya rasa nyonya muda. Bergantian antara hukuman dan hadiah. Begitulah pemahaman saya. Itu. Apakah aku bau? Benarkah? Bagiku baunya seperti aroma pria. Makan lebih banyak. Lalang bahan obat-obatan. Besok. Hin, ajak Yun Chu untuk membeli pakaian formal untuk menghadiri acara resmi. Untuk menunjukkan bahwa kita menganggap ini serius, cobalah untuk memberikan Master Langit Liu kesan yang baik. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk meminta bantuannya untuk menyembuhkan penyakit tersembunyi Hia. Master Langit Liu yang mana? Apakah dia benar-benar sekuat itu? Ayah, Ibu, Xiao Baibai. Xiao Baibai. Ibu dan ayah sudah tiba di Jiangjiang. Kami pergi dulu untuk menangani urusan mendesak dan tersulit. Kami akan datang mencarimu nanti. Baiklah, kalau begitu kalian berdua silakan lanjutkan kesibukan kalian. Istri, aku akan membawamu untuk mempercantik diri. Aku sudah selesai makan. Ayo pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Kamu sudah dewasa. Makan dengan mulut penuh. The film was translated and narrated by M Media. Jika kamu keluar seperti ini, kamu akan mempermalukanku. Sialan, anak ini telah diletakkan di bawah kutukan racun. Tunggu sebentar, ada apa? Dengui paman ipar dari karakter utama pria. Xiaomei adik perempuan, termuda pemeran utama pria. Kau berisiko melahirkan prematur. Posisi janin tidak benar. Tali pusar melilit leher. Ini sangat berbahaya. Omong kosong apa yang kau ucapkan wanita beracun. Kami baru saja menyelesaikan pemeriksaan fisik. Bayinya baik-baik saja. Jika kau mengutuk anakku lagi, hati-hati aku akan merobek mulutmu. Yun Chu, ada apa? Chohin, kalian berdua saling kenal? Dia adalah adik perempuan Xiao Pengfei. Jeti ini yang kau nikahi. Gadis desa itu kan? Pantas saja aku dengar ayahmu bilang. Dia tidak cocok untuk pergaulan sopan. Gadis desa liar. Begitu tidak terkendali dalam berbicara. Kurang sopan santun. Dan kau bahkan tidak tahu cara mendisiplinkannya. Istri macam apa yang kunikahi?
Bukanlah urusanmu, terutama bukan untuk seseorang bernama Xiao untuk diatur. Bagaimanapun jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar sekarang. Kau harus segera pergi ke rumah sakit secepat mungkin. Saya rasa orang yang harus pergi ke departemen neurologi adalah Anda. Mengingat kamu juga terhitung sebagai seniorku, aku akan mengampunimu kali ini. Istri, ayo kita pergi. Masih marah? Mengirim 1 juta yuan. Apakah kamu sudah merasa lebih baik? Sedikit lebih baik. Mengirim 1 juta yuan. Baiklah. Sakit sekali. Perutku sakit sekali. Istri tahan. Aku masih ingin pergi dan memeriksa. Bagaimanapun anak itu tidak bersalah. Halo, apakah ini darurat? Istri saya akan melahirkan. Cepat datang ke sini. Apel, Anda masih punya waktu setengah jam sebelum tiba. Apakah Anda ingin istri saya melahirkan di tempat parkir? Sayang, bertahanlah. Aku merasa bayinya akan keluar. Bisakah ada yang membantu kami? Apakah ada dokter? Dokter, saya Dokter kandungan. Saya dari rumah sakit tingkat atas. Seorang dokter kandungan dan ginekolog. Dokter, cepat selamatkan istri saya. Dokter. Bayi dalam posisi sungsang. Dan tali pusar melilit leher. Malpresentasi. Tali pusar melilit leher. Itu sangat berbahaya. Semua yang dia katakan sebenarnya benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada alat untuk operasi kasar di sini. Jika dalam 10 menit, dia tidak bisa dibawa ke rumah sakit. Hanya ada 2 pilihan. Yang pertama adalah secara paksa. Menarik bayi keluar. Tapi bayinya, karena tali pusar melilit leher, akan mati karena sesak napas. Pilihan kedua adalah membiarkannya tersangkut di sini. Tapi ibunya akan karena persalinan yang sulit meninggal karena pendarahan hebat. Apakah Anda mengatakan kita hanya bisa menyelamatkan ibu atau anak? Zhao Mei, selama kamu juga anggota keluarga Xiao, kalian semua harus mati. Sayang, selamatkan bayinya. Kita sudah minum begitu banyak obat dan menerima begitu banyak suntikan. Aku tidak bisa membiarkan keluarga Dingmu tanpa pewaris. Tidak, dokter, saya Jika kau ragu lebih lama lagi, keduanya tidak akan selamat. sudah berakhir. Wanita hamil itu mengalami syok. Wanita hamil itu mengalami shock. Dokter, cepat selamatkan istri saya. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Dan saya tidak berani mencoba. Istri Anda tidak sadarkan diri. Tidak bisa mengejar. Jika saya membuat kesalahan sedikit pun, itu berarti kehilangan kedua nyawa. Saya mohon dokter, Anda tidak bisa hanya berdiri dan melihatnya mati. Saya hanya seorang dokter kandungan. Saya bukan dewa. Jika saya kehilangan kedua nyawa, saya tidak sanggup menanggung akibatnya. Anda tidak bisa menyakiti saya. Saya tidak akan menuntut pertanggungjawaban Anda. Cepat selamatkan istri saya. Bahkan jika kita secara paksa menyeret bayi keluar sekarang, istri Anda, dia saat ini tidak memiliki alat untuk hemostasi. Dia tetap akan meninggal. Melihat ini sepertinya dia tidak akan selamat. Apakah ada orang lain yang bisa membantu saya? Bahkan dewa pun akan sulit menyelamatkannya sekarang. Saya mohon kepada kalian semua, selamatkan kami. Aku akan melakukannya. Percayalah padaku. Aku bisa menyelamatkan istri dan anakmu. Tunggu sebentar. Bukankah Anda gadis dari pedesaan itu? Gadis liar itu? Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan seseorang? Tepat sekali. Kau hanyalah gadis liar. Kau bahkan tidak punya izin medis. Apa itu izin praktik medis? Itu kamu barusan. Kamu mengutuk kami dengan kata-kata jahat. Sekarang istri dan anakku akan segera mati. Apakah kamu puas? Apakah kamu senang sekarang? Katakan itu padaku sekali lagi. Kalian semua, istri kamu sudah bangun. Sekarang kau bisa percaya padaku untuk menyelamatkan istri dan anakmu kan? Ini istriku. Langit membantu yang pantas. Kamu seorang wanita dari desa. Apa yang kamu tahu? Sakit sekali. Hanya, jangan gunakan tangan desamu yang kotor untuk menyentuh istriku. Kau seorang amatir. Jadi berhentilah ikut campur secara membabi buta. Bahkan dokter profesional tidak berani mengobati ini. Kenapa kamu pamer? Tidak ada waktu, cepat menyingkir. Jika kau tidak membiarkan aku menyelamatkan mereka sekarang, maka tunggulah untuk mengambil jenazah, istri, dan anakmu. Jika aku membiarkanmu membantu persalinan, itu benar-benar akan membunuh mereka. Nyawa istri dan anakku sangat berharga. Jika sesuatu terjadi pada mereka, bisakah kamu menanggung ganti ruginya? Kau ini, kenapa aku tidak bisa berunding denganmu? Jika kamu terus tidak masuk akal, jangan kira aku tidak akan memukulmu. Jika terjadi sesuatu, grup suku akan menanggung tanggung jawab penuh. Rawat dia tanpa khawatir. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Semuanya lihat cepat. Itu adalah Direktur Jenderal Grup Cho. Cho Hin, demi seorang gadis liar. Dia mempertaruhkan seluruh reputasi keluarga Cho. Aku lihat semua orang di internet berkata, Tuan Cho salah menikahi istri. Ini benar-benar bencana. Ya, semua orang di internet mengutuk Bayun Cho. Benar, Tuan Cho salah menikahi istri. Ini benar-benar bencana. Beraninya kau mengutuk menantuku. Lihat saja, aku akan mengutuk kalian semua sampai mati. Kalian anak-anak kura-kura. Sampah macam apa yang merangkak keluar dari selokan? Menantuku, apa yang kau lakukan di sini? Aku Curuyan, akan memukul seluruh keluargamu.
Lupakan saja, The nak. film was Jangan mencari translated masalah untuk and dirimu sendiri. narrated by Tepat M sekali. Media. Jangan sia-siakan usahamu tanpa hasil. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Aku percaya padamu. Istri, bertahanlah. Tidak ada waktu cepat menyingkir. Jika bukan karena fakta bahwa anak itu tidak bersalah. Apa kau pikir aku akan peduli padamu? Kamu, Jika kau menunda bahkan 1 menit lagi, maka bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Apa kamu tidak mendengarku? Minggir untuk istriku. Perbaiki posisi janin. Lepaskan lilitan tali pusar. istri, Jika ini menyebabkan kematian ibu dan anak, seluruh grup Chu akan hancur. Dia akan baik-baik saja kan? Ini jelas terlihat seperti perilaku sembrono. Mengapa rasa sakitnya semakin parah? bisakah kamu benar-benar melakukan ini atau tidak? Tuan Chu, kau seharusnya tetap menarik garis yang jelas. Dengan wanita gila ini, jangan gunakan keluarga Chu. Mau bertaruh. Dokter segera datang. Cepat hentikan. Biarkan profesional yang menanganinya. Aku sedang mengeluarkan racun jahat. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Hentikan. Aku akan melawanmu sampai mati. Istri bagaimana kabarmu? Ya Tuhan, Bayinya benar-benar keluar hidup-hidup. bayinya benar-benar keluar hidup-hidup. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Istri dan anakmu sudah dikirim ke rumah sakit. Ibu dan anak selamat. Terima kasih dokter. Istri dan anakku benar-benar diberkati dengan keberuntungan besar. Apa maksudmu diberkati dengan keberuntungan besar? Kau seharusnya berterima kasih padanya. Apel, bukankah dia bertindak sembrono? Jika bukan karena wanita muda ini, turun tangan untuk menyelamatkan mereka, istri dan anakmu, tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Kau seharusnya berterima kasih padanya. Nona muda, atas kebaikanmu yang luar biasa. Terimalah hormatku. Terima kasih karena mengabaikan dendam masa lalu dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukankah kau baru saja mencoba memukulku? Akulah yang pantas dipukul. Itu aku. Maafkan aku. Baiklah, baiklah. Tolong cepat bangun. Keponakan yang baik, kamu benar-benar menikahi istri yang luar biasa. Nyawa bibimu dan sepupumu, keduanya diselamatkan oleh kalian berdua. Mulai sekarang kalian berdua adalah dermawan besar keluarga kami. Jika kamu membutuhkan sesuatu, tempat pamanmu, aku pasti akan melayanimu dengan sepenuh hati. Jika ada orang di keluarga Xiao yang berani berbicara sepatah kata pun menentang kalian berdua, termasuk Ibu Tiril dan saudaramu, aku akan menjadi yang pertama yang tidak memaafkan mereka. Oke, Lihat cepat, saham grup Jo telah melonjak. Itu benar-benar mencapai batas atas harian. Ini adalah perbuatan baik yang dibalas dengan keberuntungan. Lihat, bukankah sudah kubilang aku datang ke sini untuk membalas kebaikan? bagaimana kamu bisa begitu kuat? Aku mempelajarinya dari orang tuaku di pedesaan. Bagaimanapun juga, terima kasih karena tanpa syarat. Percaya padaku barusan. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berbelanja pakaian. Ayo pergi, kutukanku yang begitu ganas. Ternyata dipatahkan olehmu. Aku ingin... Kecuali teleskop ini jangan ambil. Bungkus semua yang lainnya untukku. Baiklah, Nona Hu. Mengapa kau hanya memilih barang-barang yang tidak berharga untuk dibeli? Tapi aku hanya menyukai mereka. Dan yang ini, Hai, pilih sesuatu yang mahal. tambahkan 10 hasilnya 105. Lantai ini. Aku tidak terlalu menyukai salah satunya. Bungkus semua yang lainnya untukku. Baiklah. Sudah cukup, kita pasti sudah menang. Apakah kamu tidak membeli lagi? Dasar pelit, tapi semakin banyak kita menang, semakin besar kehormatanmu. Aku melakukan ini demi kamu, kakak. Memikirkanku. Kamu membawaku ke sini setiap kali kita berkencan. Apakah kamu hanya mengincar uangku? Kamu hampir menguras habis aku. Jika aku mengejar uang, mengapa aku memilihmu? Aku salah. Aku mengabaikanmu sekarang. Jangan. Pelayan, Di sini, tepat di sini. ya kamu. Apa itu? Keluarkan barang-barang paling mahal di tokomu. Bawa semuanya keluar untukku. Baiklah. Ya Tuhan, Ini terlalu indah. ini adalah harta andalan toko kami. Tong bertabur berlian. Harganya hanya 3 juta per potong. 3 juta. Itu juga memiliki nama yang indah. Disebut malam cemerlang. Betapa seksinya. Ketika saatnya tiba, aku akan memakainya untukmu setiap hari. Bisakah ini dipakai? Apakah tidak akan gatal saat dipakai? Bukankah itu terlalu mewah?
Sama sekali tidak. Selama kamu menyukainya. Memakai yang berbeda setiap hari, selama seminggu, aku mampu membelinya. Benarkah Tuan Muda Zhao? Kami punya warna lain di sini. 7 warna. Anda bisa memakainya sesuka Anda. Bagus. Aku juga suka yang ini. Kau ingin memakai ini juga? Aku berencana untuk sedikit memodifikasinya sendiri. Mengubahnya menjadi pelindung tangan. Dengan berlian yang bertatahkan di atasnya. The film Memukul was seseorang pasti sangat translated menyakitkan. and narrated Baiklah, by M. Karena Media. ini untuk 2 tangan. Kita harus membeli 2. Ya. Pengeluaran Nona Bai telah melampaui 5 juta. Apel. Kau tidak mungkin. Tidak mampu membelinya sekarang kan? Kakak, Aku. para penggemar di luar sedang menonton. Baiklah. Pakaian dalam seperti ini. Berikan aku 7 potong lagi. Akan dilakukan. Apapun yang dia inginkan, berikan aku barang yang sama persis. Kamu. Tambahkan sepasang anting. Kamu. Baiklah. Aku tidak percaya kamu mampu membelinya. Ini gesek kartunya. Total pengeluaran Anda adalah 22.380.000 yuan. Total pengeluaran Anda adalah 22.400.000 yuan. Sayang, kau sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin aku kalah? Diam. Apakah kita masih bersaing? Adik, Kamu. Halo ayah. Dasar boros. Kamu menggesek 22 juta uangku. Hanya untuk membeli 7 ton. Apakah kamu dipermainkan wanita hingga jadi bodoh? Hanya dalam 1 minggu. Modal liku-iku. Sudah kamu habiskan. Mulai sekarang. Kartu tambahanmu ditangguhkan. Sialan. Jika ukurannya tidak pas. Bisakah aku mengembalikan atau menukarnya? Saya minta maaf Tuan Muda Zhao. Untuk barang-barang berharga. Sama sekali tidak ada pengembalian atau penukaran. kau harus menepati taruhan. Manajer, tolong antar kedua orang ini keluar. Ya bos. Apel. Bos, Benar sekali. Toko ini milik Tuan Su. Itu tidak mungkin. Kamu jelas hanya punya satu. Perusahaan film kecil yang lusuh. Itu hanyalah bisnis sampingan kecil, yang baru-baru ini kurintis. Lalu bagaimana dengan villa kecil dan lusuh milikmu itu? Kakek bilang dia suka yang kecil. Katanya itu mengumpulkan energi. Bagaimana dengan yang besar? Aku punya sekitar 10 juga. Terima kasih Tuan Xiao atas pembelian Anda hari ini. Semua keuntungan yang didapat hari ini akan sepenuhnya disumbangkan ke Yayasan Amal. Mengerti bos? Juga dengarkan baik-baik semuanya. Mulai sekarang terlepas dari tingkat pengeluaran pelanggan. Mereka bebas menjelajahi toko dan mencoba pakaian. Tidak diizinkan menutup toko. Sama sekali tidak boleh ada perlakuan berbeda. Ini tokoku. Aturanku adalah aturan. ya. Ya. Selain itu, mulai sekarang apapun yang ingin dimakan pelanggan, atau apapun yang ingin mereka minum, itu bukan urusan kalian. Itu sudah pasti. Dan kalian berdua dengarkan baik-baik. Kalian bersikap seperti anjing kepada siapapun yang punya uang. Dan kalian meremehkan siapapun yang tidak punya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian bekerja di toko mewah, kalian sendiri benar-benar mewah. Orang-orang sombong seperti itu masuk daftar hitam di seluruh industri. Bos saya salah, kami salah. Penyalah dari pandanganku minggir. Aku mengerti sekarang. Kamu sengaja mencoba bersaing denganku. Karena kamu adalah manajer toko ini. Kamu selalu bisa membatalkan pesananmu. Tuan Muda Xiao, Anda salah paham. Toko ini bukan hanya milik Tuan Su. Bahkan seluruh jalan komersial ini milik Tuan Su. Aku tahu suamiku kaya. Tapi aku tidak menyangka dia sekaya ini. Sayang, kau terlihat terlalu luar biasa. Kau membuatnya takut. Tidak mungkin. Kamu dan ibumu. Ketika kalian diusir dari keluarga Xiao saat itu, kalian tidak punya apa-apa. Kamu adalah sampah terendah di masyarakat. Benar, aku harus berterima kasih padamu dan ibumu untuk itu. Meskipun Tuan Su adalah orang yang sederhana, kekuatannya saat ini sepenuhnya sebanding dengan keluarga Xiao Anda. Selain itu dia menghargai hubungan dan kesetiaan. Ketika kelompok itu menghadapi krisis saat itu, Tuan Su lebih memilih untuk mengambil pinjaman berbunga tinggi sendiri, hanya untuk membayar gaji 2 kali lipat, agar kami bisa pulang dan merayakan tahun baru dengan baik. Orang seperti Tuan Su, yang mengumpulkan perbuatan baik dan kebajikan, bagaimana mungkin dia tidak berhasil? Dia benar-benar orang yang hebat. Sepertinya apa yang belum kudapatkan adalah yang paling menarik. Setelah aku menguras habis Xiao Shuai, kamu akan menjadi yang berikutnya. Zhu Heian, tidak mungkin. Kamu adalah sampah.
Hal semacam ini, mal semacam ini. Bagaimana kamu pantas memiliki ini? Kamu hanya menempel pada wanita kaya. Kamu adalah simpanan. Jadi tanpa menggunakan sihir, ini juga sangat memuaskan. Bisakah aku memukulmu lagi? Sayang. Silakan. Suamimu mampu membayar kompensasinya. Baiklah, terima kasih sayang. Apakah kamu percaya padaku? Aku pasti akan. Maaf sayang. Aku memukulmu satu kali lagi demi simetri. Kalian berdua orang gila. Kutuk lagi. Menjauhlah dariku. Kamu wanita gila. Tuan muda Zhao. Apa yang kamu lakukan? Baiklah. Zhu Heian, kamu harus tahu. Keluarga Shou kita adalah yang ada di Jiangshan. Keluarga kaya tingkat atas. Tunggu lelang besok. Aku harus memberitahumu. Jurang pemisah di antara kita. Cepat kenyah. Baiklah. Cepat pergi dan coba pakaian yang kau beli. Sebuah tong. Itu yang untuk kelangmu besok. Yang perlu kau pakai. Baiklah. Kenapa macet? Mungkinkah karena aku menyelamatkan terlalu banyak orang, mengonsumsi terlalu banyak kekuatan sihir? Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, Sayang. Kau menyakitiku. Aku bahkan tidak menggunakan banyak tenaga. jadi Tuan Zhu dan istrinya suka bermain permainan ganti pakaian. Lebih lembutlah. Kecilkan suaramu. Sedikit lebih tinggi. Hampir sampai. Aku sedang melakukannya sekarang. Biasanya melihat Tuan Zhu, orang yang begitu serius dan sopan, saya tidak menyangka akan memainkan permainan liar seperti itu. Selesai. Berbalik dan lihatlah. Sepertinya sayang masih agak berguna. Kau. Apakah kau menderita penyakit jantung? Bukan apa-apa. Aku juga bisa menyembuhkannya. Lebih mudah disembuhkan daripada yang ada di bawahmu. Kenapa kau menggigitku? The film was translated and Itu narrated by karena M terlalu Media. banyak bicara. Baiklah. Kita impas. Tuan Zhao, Anda benar-benar punya cara. Anda benar-benar berhasil mengundang Dewa Liu. Saya dengar tabib Dewa Liu ini bisa menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging pada tulang putih. Itu benar. Konon, dia juga bisa menilai herbal abadi tingkat atas. Hanya sehelai daun acah, bernilai puluhan juta. Konon putrinya juga sangat hebat, dikenal sebagai tabib dewa kecil. Benar Tuan Zhao. Saya dengar putra sulung Anda juga membawa sesuatu hari ini. Nyonya baru sudah datang. Nyonya baru apa? Dia jelas hanyalah wanita jelek dari pedesaan. Aku tidak tahu dari mana munculnya udik liar itu. Dia benar-benar menakutkan. Nona Hu benar-benar datang. Benar, bisa bertemu dengan Anda. Sungguh merupakan kehormatan besar. Baiklah. Jangan sebut-sebut putra sulungku yang tidak beruntung itu lagi. Dia sudah diusir dari rumah olehku sejak lama. Kakak laki-lakiku pasti benar-benar kelaparan. Makan sayuran liar dan sekam kasar. Dia bahkan bisa menelannya. Karena itu aman. Bagaimanapun juga, tidak ada pria yang menginginkannya.
Cantik. Siapa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia terlihat persis seperti selebriti wanita. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Mereka sangat serasi. Kenapa mereka semua melihatku? Karena kau. Suamiku tampan. Sepertinya untuk mendekati Cho Hien dan menguras habis dirinya, aku harus melampauimu terlebih dahulu. Kursi itu terlihat sangat nyaman. Ayo kita duduk di sana. Hei, menjauh-menjauh. Ini adalah kursi utama pelelangan. Benar-benar kurang ajar. Orang udik yang bodoh. Ini adalah kursi utama lelang. Hanya sponsor terbesar. Saya Xiao Pengfei. Yang diizinkan duduk di sini. Hanya satu kursi. Namun kau membuat masalah besar tentang hierarki sosial. Orang-orang seperti Anda yang datang untuk menumpang di masyarakat kelas atas. Semuanya. Jangan paksa aku untuk memukulmu di tempat terhormat seperti ini. Peng Fei, lihatlah putra durhaka ini. Abaikan dia. Ayo, kita duduk. Tunggu sebentar. Minggir. Deng Wei. Apa maksudmu? Kursi ini. Jika Nona Bai ingin duduk di sini, biarkan dia memilikinya. Saya tidak salah dengarkan. Bos Deng. Apakah Anda sudah gila? Dia bukan siapa-siapa. Orang desa tanpa status. Dan dia menikahi sampah seperti itu. Ini adalah kursi utama pelelangan. Mengapa kita harus memberikannya padanya? Saya adalah pemilik lelang ini. Saya yang memutuskan siapa yang boleh duduk di sini. Saya adalah sponsor terbesar lelang Anda. Jika Anda tidak setuju keluar, tidak mustahil. Bagi kami untuk sementara mengganti sponsor. Deng Wei, saya adalah istri Anda, kakak kandung Xiao Mei. Benarkah? Lalu ketika istri saya mengalami persalinan yang sulit, di mana Anda kakak kandungnya? Di mana dia? Jika bukan karena Nona Bai, saudara perempuan Anda sudah lama meninggal. Anda masih berpuas diri di sini bukan? Saya. Gadis celaka itu. Kemampuan apa yang mungkin dia miliki? Berhentilah bicara omong kosong kalian berdua. Lelang ramuan abadi akan segera dimulai. Cepat minggir. Ayo pergi. Nona Bai, silakan. Ya. Baiklah, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan gengsi yang didapatkan melalui istri seseorang. Hadirin sekalian, lelang bahan obat tingkat atas resmi dimulai. Pertama izinkan saya menjelaskan aturannya. Lelang ini beroperasi di bawah sistem penawaran buta. Mengapa mereka telur emas? Bukankah ini lelang ramuan obat? Jangan tertipu oleh 9 telur emas ini. Bagian luarnya semua terlihat sama. Tetapi setelah mereka dipecahkan, di dalamnya mungkin ada ginseng 1000 tahun, reisiro liar 10.000 tahun, cordyceps, dan banyak herbal abadi tak ternilai lainnya. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa mereka berisi setumpuk gulma. Ini membutuhkan penilaian berdasarkan ketajaman Anda, dan terlebih lagi keberuntungan Anda. Sialan, telur emas ini telah disihir dengan mantra sihir. Tingkat kultivasiku tidak bisa melihat menembusnya. Jangan khawatir, aku pasti akan berhasil mendapatkan ramuan abadi yang bisa mengobati kondisimu. Terima kasih. Sama-sama, kita adalah keluarga. Selain itu, setelah tawaran ditempatkan tidak ada jalan untuk kembali. Tidak ada penyesalan yang diizinkan. Separuh dari hasil lelang akan digunakan untuk sumbangan amal. Tunggu sebentar. Saya secara khusus mengundang seseorang untuk membantu mengautentikasi bahan-bahan obat. Di mana Liu Abadi? Mengapa dia belum tiba? Saya menyesal memberitahu semua orang bahwa Dewa Liu berhalangan hadir karena urusan mendesak. Itu benar-benar disayangkan. Benar, namun dia telah mengirimkan murid kepala pribadinya, Tuan Beiqing, untuk memimpin menggantikannya, untuk mengautentikasi bahan obat yang dibeli oleh semua orang, dan memverifikasi keasliannya. Murid Liu Abadi pasti merupakan bakat yang luar biasa. Silakan sambut Tuan Beiqing. Kakak senior. Sejak kapan kakak senior menjadi seorang murid pribadi dari Dewa Liu? Aneh,
Bukankah dia sebelumnya belajar di bawah ayahku? Selanjutnya adalah telur emas pertama kita hari ini. Tawaran awal adalah 100.000. Ibu dan ayah. Sebenarnya aku menyuap seseorang di dalam. Dia berkata, nomor 1, 6, dan 7 semuanya adalah gulma. Tetapi sisanya cukup bagus. Nomor 9 khususnya adalah obat abadi kelas atas. Kita hanya perlu berhasil menawar untuk nomor 9. Anak yang baik, kami akan mendengarkanmu. 200.000. 300.000. 500.000. Hanya untuk menaikkan harga bagi orang-orang bodoh ini. Hanya orang bodoh yang akan menghabiskan ratusan ribu untuk membeli setumpuk gulma busuk. The film was translated and 100 juta. narrated by M Media. 100 juta. Dia benar-benar berani menawar 100 juta dalam lelang buta. Dia benar-benar berani bertaruh. Saya yakin dia berpartisipasi dalam lelang buta untuk pertama kalinya. Hanya meneriakkan harga acak. 100 juta penawaran pertama. Apakah itu tidak apa-apa suami? Tentu saja. Benar-benar menghabiskan 100 juta untuk membeli setumpuk gulma. Tunggu saja dan lihat mereka menjadi bahan tertawaan. Itu bukan gulma di dalamnya. Itu adalah ramuan abadi Tianshan yang berharga. Herbal abadi Tianshan. Ini jarang terlihat bahkan dalam 1000 tahun. Bahkan jika itu adalah kualitas yang paling umum. Nilainya setidaknya 500 juta. Anda tidak bisa melihat apapun di dalam telur emas ini. Bagaimana Anda tahu itu adalah herbal abadi Tianshan? Berhenti bicara omong kosong di sini. Yunya Zhu ini terlihat cukup normal. Tapi mengapa dia bertindak begitu bodoh? 100 juta penawaran kedua. Tuan Chu, seorang wanita yang mengabaikan keuangan keluarga seperti ini, seharusnya tidak dinikahi. Entah itu ramuan abadi atau bukan. Istriku nyonya keluarga Zhu. Bahkan jika dia menghabiskan 100 juta untuk membeli sebatang rumput liar, dia berhak membelinya. 100 juta penawaran ketiga. Terjual. Bagus. Selanjutnya silakan sambut Nona Bai untuk memecahkan telur emas. Sialan. Bukankah ini hanya setumpuk gulma? Tepat sekali. Barang rongsokan ini, saya tidak akan mengambilnya bahkan jika diberikan gratis kepada saya. Ada apa dengan rumah lelangmu? Benar-benar mengeluarkan sampah seperti ini dan menawarkannya untuk lelang buta. Apakah Anda mencoba menindas Dwarf dan Nyonya Zhu? Karena mereka kurang pengalaman. Menghabiskan 100 juta, bahkan hanya untuk membuat istriku senang. Jadi kenapa? Kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Ini benar-benar ramuan abadi Tianshan. Jika kau tidak percaya padaku, biarkan Tuan Baiking mengotentikasinya. Sungguh memalukan. Anda benar-benar tidak akan menyerah sampai Anda mencapai titik terendah. Tumpukan rumput rusak milikmu itu, membawanya ke Tuan Bai untuk otentikasi, juga hanya akan membuang waktu. Biarkan si udik ini cepat menyerah. Mari kita cepat otentikasi. Kita masih harus menawar telur emas lainnya nanti. Ini adalah ramuan abadi Tianshan. Bagaimana mungkin? Bukankah Anda bilang lot nomor 1 adalah gulma? Apa yang terjadi? Informasi saya benar-benar akurat. Justru karena ramuan abadi Tianshan sangat langka dan jarang ditemui dalam 1000 tahun. Sedikit orang yang mengenalinya. Bukankah itu berarti mereka akan mendapat untung setidaknya 400 juta hanya dengan menjualnya kembali? Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Aku ingat, legenda mengatakan bahwa ramuan abadi Tianshan, meskipun penampilannya biasa saja, dapat memancarkan cahaya lembut yang berkilauan. Lihatlah sebatang rumput ini. Itu tentu saja tidak dapat memancarkan cahaya. Lebih jauh lagi dikatakan bahwa ramuan abadi Tianshan, menurut tingkat kelangkaannya, memancarkan cahaya yang berwarna biru, kuning, atau putih. Putih adalah tingkat keabadian yang paling tinggi. Kalau begitu ini jelas bukan ramuan abadi Tianshan. Aku sudah tahu. Gadis sialan ini, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan sebaik ini? Setelah semua keributan itu, ahli penilaimu juga palsu. Maka aku akan membuatmu benar-benar yakin. Itu benar-benar bersinar. Ini adalah ramuan abadi Tianshan, dan ini adalah tingkat tertinggi. Cahaya putih. Sudah cukupkah kau melihat? Nona Hu, legenda semuanya berasal dari zaman kuno. Bagaimana mungkin zaman kuno memiliki cahaya pijar yang begitu intens? Oleh karena itu,
Cahaya putih dari ramuan abadi itu sendiri benar-benar tertekan. Mungkinkah kekuatannya benar-benar bisa melihat menembus telur emas itu? Ramuan abadi Tianshan tingkat tertinggi ini pasti bernilai setidaknya mulai dari 1 miliar. The film was translated Nyonya Chu ini and tidak hanya narrated cantik, by M Media. tetapi juga aset yang hebat. Dia dengan mudah menghasilkan uang untuk keluarga Su. 900 juta. Ini adalah aset yang banyak keluarga kaya berjuang selama beberapa generasi dan masih tidak bisa mendapatkannya. Tapi bukankah sumber internal mengatakan nomor 1 hanyalah gulma? Hal yang tidak menyenangkan. Rumah lelangmu. Apakah kalian berkolusi dan curang? Jika kau menindas staf lagi, aku akan menjadi yang pertama mengusirmu. Berikutnya adalah telur emas nomor 2. Tuan rumah. Memecahkan telur emas satu persatu seperti ini. Terlalu merepotkan. Lalu apa maksud Nona Bai? Aku ingin memecahkan 5 sekaligus. Baiklah, dengarkan istriku. 100 juta. Menawar 5. Dapat diterima. 100 juta penawaran pertama. Sudah 100 juta. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 200 juta. 300 juta. 500 juta. 600 juta. 1 miliar. 1 miliar penawaran pertama. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Ayah. Nomor berapa saja yang kalian rencanakan untuk ditawar? 2, 3, 4, 5, 6. Untung saja nomor 9 tidak termasuk. Apakah ada yang menaikkan harga? 1 miliar penawaran kedua. Tapi bagaimana jika hanya untuk berjaga-jaga? Benar-benar ada ramuan abadi Tianshan di dalamnya. Ayah mulai pikun. Ramuan abadi Tianshan. Hanya 1 tangkai muncul setiap 1000 tahun. Itu sudah dilelang. Kita hanya perlu mengamankan nomor 9. Tepat sekali. Penawarannya pada nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Hanya berteriak secara acak, mengandalkan keberuntungannya sendiri. Dia hanya menghambur-hamburkan uang di sini. 5 penawaran ini pasti akan mengakibatkan kerugian total. 1 miliar penawaran ketiga. Terjual. Silakan undang Nona Bai untuk memecahkan telur. Nomor 2, Gaharu Premium. Nilai perkiraan 10 juta. Dendrobium candidum emas lunak. Nilai perkiraan 20 juta. Cordyceps sinensis. Nilai perkiraan 10 juta. Ginseng Premium. Penilaian 20 juta. Sayang sekali. Ini hanya 60 juta. Tapi kau menghabiskan 1 miliar penuh. Tepat sekali. Ramuan abadi Tianshan yang baru saja kamu tawar. Uang yang kamu peroleh. Semuanya hilang sekarang. Untungnya saya tidak terus menambah uang. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah seorang abadi yang tak terkalahkan. Kenapa kau terburu-buru? Bukankah masih ada nomor 6 yang tersisa untuk dipecahkan? Baiklah. Hancurkan dengan cepat. Kami menunggumu. Untuk sangat mengejutkan kami. Ibu dan ayah. Apakah kalian masih ingat apa yang baru saja kukatakan? Sumber internal mengatakan, nomor 1, 6, dan 7 semuanya adalah gulma. Nomor 1 karena kesalahan. Mereka benar-benar tidak mengenali ramuan abadi Tianshan. Sisa nomor 6. Sudah pasti hanya gulma. Itu sebenarnya Licorice radiata kuno. Apel. Licorice radiata. Kita menang lagi. Astaga, kau benar-benar datang untuk membalas kebaikanku. Sayang sekali. Bunga ini sudah dikeringkan di bawah sinar matahari menjadi spesimen. Itu hanya bisa dijual seharga 10 miliar. Kalau tidak, itu pasti tak ternilai harganya. Sumber internal macam apa yang kamu temukan? Ini bukan salahku. Siapa sangka bunga kering liar itu adalah Licorice radiata kuno. Tuan-tuan terima kasih telah mengalah. Dasar bodoh.
Siapa yang menyuruhmu menghentikanku menawar? Ayah. Bagaimanapun ramuan abadi yang asli adalah nomor 9. Kau menghabiskan semua uang untuk putaran ini. Sekarang tidak ada uang tersisa untuk menawar nomor 9. Kali ini, nomor 9. Benar-benar. Yang paling. Obat abadi tertinggi. Yang paling tertinggi. Anakku benar. Jangan khawatir. Cepat duduk. Duduklah. Lelang dilanjutkan. Tersisa 3 telur emas. Nomor 7, 8, dan 9. Karena kita tidak bisa melihat menembusnya. Mari kita buka kartunya. Maaf atas insiden di lokasi. Kami hanya bisa melelangnya secara langsung sekarang. Nomor 7. Ginseng Amerika tingkat kedua. Terjual seharga 100.000. Nomor 8 teratai salju. Terjual seharga 1 juta. Nomor 9. Ganoderma liar berusia 10.000 tahun. Bukankah ini seharusnya tak ternilai harganya? 500 juta. Tunggu. Ganoderma liar ini sudah busuk dari akarnya. Tidak berharga. Pantas saja dia tidak menghancurkan nomor 9 tadi. Mereka pasti kehabisan uang. Aku ingin lihat apa yang kau gunakan sekarang untuk bersaing dengan kami. 1 miliar. Mari kita bermain dengan mereka sebentar. 1,1 miliar. Tapi kita hanya punya total 1 miliar. Suami, meskipun kita harus menjual rumah dan mobil, meminjam uang dan mengambil pinjaman berbunga tinggi, kita harus membelinya. Ya ayah, selama ayah menawarnya, itu adalah pengembalian ratusan miliar. Ini bukan hal yang baik. Bisakah kedua bocah itu bersaing? 1 miliar 300 juta. 1 miliar 500 juta. 1 miliar 600 juta. 2 miliar. 2 miliar penawaran pertama. Tawar cepat. Mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Ayah cepatlah. Tapi bagaimana jika 2 miliar penawaran kedua. itu bukan ramuan abadi tingkat atas? Keluarga Shou kita akan hancur saat itu. Ayah tidak ada tapi-tapian. Jika keluarga Shou kita melewatkan Ada lagi. kesempatan untuk cepat kaya ini, kita akan menyesal seumur hidup. 2 miliar penawaran ketiga. 3 miliar. 3 miliar. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 3 miliar penawaran pertama. Tidak menawar lagi. Ya, tidak menaikkan tawaran lagi. 3 miliar penawaran kedua. 3 miliar penawaran ketiga. Terjual. Selamat Bos Yao, atas perolehan Ganoderma liar 10.000 tahun. Cepat. Cepat bawa ke para ahli untuk dinilai. Saya tidak percaya bahwa itu hanya bernilai ratusan miliar. Zhu Heian. Mulai sekarang, keluarga Shou kita adalah keluarga kaya terkemuka di Jiangchem. Ketika kau melihatku nanti, ingatlah untuk berlutut dengan benar. Kamu dan si tidak berguna itu, seumur hidupmu, akan terinjak-injak di bawah kaki kami. Pada saat kritis, takut dan ragu-ragu, tidak memiliki keberanian sama sekali, sungguh tidak layak menjadi putra Zhou Pengfei. Sebentar lagi kalian semua tidak akan bisa tersenyum lagi. Ganoderma ini memang harta karun langit dan bumi. Dengarkan baik-baik semuanya. Hanya saja sayang, inti di dalamnya sudah busuk. The film was translated and Sekarang, narrated by M. Itu Media. tidak lebih dari bahan yang tidak berguna, tidak berharga. Apa? Ini tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Kurang ajar. Ayah ada apa denganmu? Depositmu hanya 1 miliar. Tolong bayar sisa 2 miliar. Kami Mobil dan rumah kita, bahkan jika dijual tidak akan cukup. Kita hanya bisa meminjam uang. Jika kamu tidak bisa membayar kembali uang itu, sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara. Sayang, perhiasan yang kubelikan untukmu itu, rumah dan tol, bisakah kau bantu aku menjualnya untuk menutupi hutang dan kemudian pinjami aku sejumlah uang? Meminjam uang. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kau benar-benar mata duitan. Maaf. Jika aku bersama orang lain, aku mungkin akan mendapatkan lebih banyak lagi. Bersamamu, aku benar-benar kalah. Ini semua salahmu dasar rubah betina. Kau bilang pelelangan ini bisa membuat kita kaya raya.
Dan kau bahkan membuat kami menghabiskan banyak uang untuk sponsor. Tuan Muda Chu, selamatkan kami. Hati-hati dengan benda itu. Ini semua karena keserakahanmu. Kamu pantas mendapatkan hukuman ini. Nah, putra baik ayahku. Ayah salah saat itu ayah mengecewakan kamu dan ibumu. Tapi darah lebih kental daripada air. Pinjami ayah uang. Bantu ayah sedikit. Ya, Mereka yang melakukan banyak kesalahan akan binasa oleh tangan mereka sendiri. Ketika kau bersama ibuku, kau berselingkuh darinya saat dia hamil, dan bahkan ingin mengusir ibu dan aku keluar. Ini adalah balasan yang pantas kau dapatkan. Menantu perempuan. Kamu sangat cakap. Kamu menghasilkan puluhan miliar hari ini. Kita semua keluarga. Bisakah kamu membujuk Xiaohe? Apakah kamu menyarankan agar membiarkan dia hanya berdiri di sana dan melihat ayahnya meninggal? Berisik sekali. bawa mereka pergi. Keluarga show kita sudah tamat. Tunggu saja. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku akan membuatmu menyesali ini. Langit punya mata. Balasanmu Xiao Pengfei telah tiba. Selanjutnya adalah kamu Chohin. Siapa yang memberitahumu bahwa di dalam tubuhmu mengalir darah Xiao Pengfei? Kita akhirnya mendapatkan ramuan abadi Tianshan yang menyembuhkan semua penyakit. Kami akan menyeduh obatnya untukmu segera setelah kami kembali. Kau terburu-buru sekali. Tentu saja. Bagaimana jika kau gagal? Aku akan menuntut pengembalian dana. Saudari Junior Bai. Kakak senior. Saya kira ini pasti adik ipar Junior. Saya kira Anda pasti kakak senior Bai. Sebelumnya, terima kasih karena telah menjaga Yunchu untuk kami. Saya selalu mendengar Yunchu berkata, dia ingin bertemu orang tuanya. Kali ini, mengapa orang tuanya tidak datang? Benar sekali. Bukankah orang tuaku seharusnya datang ke pelelangan? Kedua bajingan tua itu diundang ke Istana Naga untuk merayakan ulang tahun pangeran ketiga. Selain lelang ini, saya punya misi lain. Misi macam apa itu? Adik ipar Junior, saudari Junior Xiaobai dan saya sudah lama tidak bertemu karena kami keluar dari gunung kali ini. Bolehkah kami sementara tinggal di rumahmu? Ya tentu saja. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan dengan kakak senior. Itu. Kakak seniormu selama bertahun-tahun ini. Apakah dia tidak punya pacar? Berisik sekali. Tidak. Ada apa denganmu akhir-akhir ini? Selalu melancarkan serangan mendadak. Adik seperguruan, aku berencana pergi hari ini. Benarkah? Mengapa tidak tinggal beberapa hari lagi? Aku, Xiao Zhang. Ya, cepat siapkan mobil untuk mengantar kakak senior Baimu. dari pengamatanku beberapa hari terakhir ini, aku telah menyadari bahwa dia cukup peduli padamu. Benarkah? Benar. Apakah kamu menyukainya? Bagaimana rasanya? Menyukai seseorang. Ini, Kalau begitu mungkin aku tidak menyukainya. Aku hanya di sini untuk membalas hutang budi. bagaimanapun juga, jika kamu menyukai seseorang, di sini, rasanya mulai sedikit masam. Aku pergi. Selamat tinggal kakak senior. Bintang besar Huyao dan Tuan Chu dari grup Chu.
memiliki rumor skandal. Hal itu menyebabkan Tuan Chu akhirnya bercerai. Wanita yang kuhabiskan begitu banyak uang untuk mendukungnya, malah berakhir membantu bajingan Zhu Hai'an itu, membuka jalan baginya. Zhu Hai'an, aku bersumpah aku akan membuatmu berharap kau mati. Tuan Chu, terima kasih telah berinvestasi dalam film baru kami, Legenda Ular Putih Baru. The film was Habisi. translated Saya pikir and kita harus memilih narrated by Nona M Huya Media. sebagai pemeran utama wanita. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tidak harus. Bintang populer. Seorang amatir dengan kemampuan akting yang bagus juga bisa diterima. Direktur ini profilku. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini istri Tuan Su? Direktur, aku juga ingin mengikuti audisi untuk pemeran utama wanita. Berhenti main-main. Cepat pulang. Aku tidak main-main. Aku akan mencari uang dengan cepat dan menceraikanmu dengan cepat. Baiklah, kalau begitu, lakukan sesukamu. Babak pertama, penampilan aksi. Ular putih membentuk segel sihir. Nona Huyao, giliranmu untuk menunjukkan kemampuan. Kalian berdua sangat bagus. Secara pribadi aku berpikir bahwa gerakan Nona Hu sedikit lebih anggun. Saya memilih Nona Bai. Mereka lebih realistis. Tuan Chu, bagaimana menurut Anda? Tuan Chu, jangan lupa. Siapa bintang wanita papan atas yang sebenarnya? Saya memilih Nona Bai. Bagus, bagus, bagus. Mari kita istirahat. Persiapkan untuk babak penampilan menyanyi berikutnya. Bodoh sekali. Aku adalah iblis ular berusia 1000 tahun. Beraninya kamu membuat masalah di depanku. Kemana Nona Bai pergi? Dia mungkin tidak bisa bernyanyi, takut mempermalukan dirinya sendiri. Pasti sudah menyelinap pergi secara diam-diamkan. Itu tidak mungkin baginya. Tapi ini sudah terlalu lama. Jangan menunggu lagi, Direktur. Baiklah, kalau begitu aku hanya bisa membatalkan kelayakan Nona Bai untuk berpartisipasi. Aku minta maaf. Aku terlambat. Terima kasih. Nona Bai, silakan mulai. Siapa yang berbisik di telingaku mengatakan, cintamu padaku tidak akan pernah berubah. Hanya demi satu kalimat ini. Aku tidak menyesal bahkan jika hatiku hancur. Hujan menghancurkan hati. Angin meneteskan air mata. Mimpi berlama-lama. Perasaan membentang jauh. Tidak buruk. Ayo, ini giliranmu. Aku bukan seseorang yang mudah diprovokasi. Siapa yang ada di telingaku? Yang cintanya padaku tidak akan pernah berubah. Hanya untuk satu kalimat ini. The film was translated and narrated by M Media.
Hentikan. Aku mohon berhentilah bernyanyi. Cepat pergi ke kamar kecil. Kita semua adalah rubah berusia 1000 tahun dan iblis berusia 10.000 tahun. Mengapa kamu mempermainkanku? Semuanya jangan takut. Kami hanya sedang berlatih adegan. Jika kalian tidak percaya, tanyakan padanya. Apakah sakit? Itu tidak sakit. Halo. Siapa ini? Dewa Liu, aku akhirnya berhasil mendapatkan informasi kontakmu. Ada apa? Ada iblis yang menyebabkan masalah di dunia fana. Kami harap Anda bisa datang dan menangkapnya. Apa? Benarkah ada iblis? Baiklah. Kami akan datang dengan cepat. Hei, ayahmu dan aku akan datang ke kota untuk menemuimu. Dan sekalian saja, kita bisa menangkap iblis bersama. Menangkap iblis. Bagus. Ini waktu yang tepat bagimu untuk membawaku kembali. Apa? Membawamu kembali? Apakah bocah itu mengganggumu? Penyampaian dialog. Aku tidak akan membicarakannya sekarang. Aku ingin dia berakting berlawanan denganku. Tuanku, sebelum aku bertemu denganmu, meskipun aku sudah berkultivasi selama 1000 tahun, tetapi 1000 tahun itu tidaklah sepenting satu momen bersamamu. Tahukah kamu? Bahkan jika aku menanggung kesulitan yang tak terhitung, melalui siklus hidup dan mati, aku tidak akan menyesalinya. Kau Susian yang tercela, pelin-pelan dan tidak setia. Kau benar-benar menyukai roh rubah itu. Apakah kamu buta? Sepertinya, dia masih peduli padaku. Baris itu tidak ada dinaskahkan. Aku menambahkannya sementara. Apakah itu tidak diperbolehkan? Baik, karena kau datang untuk membalas budi padaku, maka perasaanmu padaku, apakah pada akhirnya itu rasa terima kasih atau cinta? Rasa terima kasih bukanlah cinta. Tetapi cinta bisa mencakup rasa terima kasih. Termasuk rasa terima kasih, rahmat dan cinta. Ini adalah anugerah sekaligus cinta. Sekarang, aku tentu saja mencintai suamiku. Bagus. Kalau begitu audisi kita selesai. Pemeran utama wanita film ini adalah Nanabai. Reputasi yang memang pantas didapatkan. Aku menemukan. Bai Yonchu takut pada anggur Ralgar. Jadi dia hanyalah ular keji. Kalau begitu tutupi seluruh koridor. Basahi semuanya dengan arak Realgar untukku. Jika aku tidak menyingkirkannya, aku tidak akan pernah bisa mendekati Cho Hien. Balas dendamku tidak akan pernah selesai. Baiklah. Bagaimana mungkin ada arak Realgar? Saudaraku tersayang. Kau menghancurkanku seperti ini. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih padamu? Enya, Bahaya. Yuncho, Itu bukan aku. Yuncho, Yuncho, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ayah ibu, bagaimana kau bisa sampai di sini? Dewa Liu, Anda akhirnya tiba. Apa? Anda adalah Dewa Liu. Ya, Immortal Liu sebenarnya adalah kerabat ipar kita.
Dewa Liu, dia adalah siluman ular berusia 1000 tahun itu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ma Yuncho adalah putri kami. Meskipun dia bertransformasi dari ular putih, dia sudah lama mencapai kualifikasi sebagai makhluk surgawi. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya. Hati yang jahat. Terjerat oleh kekuatan jahat. Kaulah iblisnya. Tapi aku hanya ingin balas dendam. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Mengingat bahwa kamu tidak menyebabkan karma pembunuhan tertinggi. Aku akan mengampuni hidupmu. Jika kamu berani mengganggu alam fana lagi, aku pasti akan mengambil nyawa rubahmu. Mengapa kau tidak segera pergi?